Inilah bukti keseriusan Rosa, diva pop Indonesia dalam menekuni karir menyanyinya. Perempuan cantik itu rela menunda kehadiran sang buah hati dalam rumah tangganya karena ia terikat kontrak untuk album terbarunya. Hal ini menjawab pertanyaan mengapa sampai sekarang Rosa belum juga dikaruniai anak meski hampir setahun usia pernikahannya dengan Yoyo drummer grup band Padi. Ketika ditemui tim cek dan recheck di sebuah acara di Ya paling ngerasainnya cuma kayak gitu doang. Sebel gitu sendiri. Tapi ya di samping itu saya juga berpikiran sih, ini kerjaan jadi harus dengan komitmen. Setelah sukses berperan sebagai gay dalam film Arisan, aktor Tora Sudiro kini siap dengan peran baru yang tak kalah menantang. Ikuti kisahnya setelah kita recheck yang berikut ini. Bagi aktor yang tengah naik daun Tora Sudiro, tekadnya untuk terjun ke dunia akting benar-benar kuat. Setelah sukses berperan sebagai tokoh gay dalam film Arisan, kini ia kembali menguji kemampuan aktingnya sebagai lelaki normal namun dengan setumpuk masalah kehidupan. Tora Sudiro menyimpan beberapa catatan tersendiri tentang peran gaynya dalam film Arisan. Tora yang berhasil menyabet penghargaan pemeran pria terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia 2004 lalu dalam film tersebut seringkali dicap gay ketika bertemu dengan penggemarnya. Bagi Tora, ini tentu saja buah hasil kesungguhannya berolah peran. Berkat kesungguhan itu pula, Tora akhirnya dipercaya untuk kembali menjadi pemeran pria utama dalam sebuah film garapan produser kenamaan Leo Sutanto. Perannya beda, apa ya, perannya sih laki-laki normal, tapi banyak masalah deh pokoknya, punya banyak masalah dan aneh gitulah. Di luar layar, Tora yang kini tengah menanti kelahiran anak keduanya ternyata sosok yang romantis. Menurutnya ini penting, terlebih untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Romantis, kalau menurut saya sih bener-bener romantis, cuman kata istri saya malah nggak romantis gitu loh, tapi saya tetap berusaha. Saya waktu itu pernah nyoba pengen cium istri saya pakai ini. Begitulah Tora. Sedang seserius apapun dia, tetap saja tidak bisa menahan untuk membuat orang tertawa dengan siapapun yang mengajaknya bicara. Kalau humoris ya, kalau maksudnya saya suka banget nonton lawak. Dulu saya kalau tidur minimal harus dengerin kaset lawak, apa itu Jayakarta, Grup Sri Mulat, pokoknya saya harus dengerin. Gitu. Kalau kalau nggak bakal bisa tidur. Cuman sekarang kaset gitu susah nyarinya, Mbak. Saya ada si Gepeng dua kaset Gepeng, cuman yang lain udah nggak susah nyarinya. Koleksi hilang. Jadi udah nggak ada. Paling apa ya? Kemarin nemu lagi dari Sanggar Cerita apa Alibaba, Cinderella yang kayak gitu-gitu sekalian denger sama anak saya gitu kan. Seru. Masih soal keluarga, Tora juga merasa beruntung menjadi terkenal setelah berkeluarga. Menurutnya, paling tidak keluarga dapat menjadi benteng agar ia tidak tergoda melihat artis-artis cantik. Yang jadi masalah, waktu untuk berkumpul bersama keluarga agak terganggu. Sebetulnya sih asik juga, cuman kadang bingung ngebagi waktunya sama keluarga gitu ya. Jelasnya kadang kadang apa kayak weekend gitu, biasanya kan orang jalan-jalan gitu, ini kebagian dapat jatah syuting hari ini gitu misalnya, itu kadang-kadang bikin ribet sih itu. Cuman kayak kita mau ngerubah, aku mau ngusahain supaya kalau weekend paling nggak satu hari di hari Minggu kayak hari Sabtu ada satu hari khusus yang khusus buat keluarga.
Jangan lewatkan kisah penyanyi Mungil Rosa seputar pernikahannya dengan Yoyo yang hingga kini belum juga dikaruniai anak. Tentunya setelah kita recheck yang berikut ini. Penyanyi berparas Mungil Rosa bercerita seputar pernikahannya yang belum juga dikaruniai anak. Padahal sudah 1 tahun, Rosa dan Yoyo, drummer grup band ternama Padi, mengarungi bahtera rumah tangga. Inilah bukti keseriusan Rosa, diva pop Indonesia dalam menekuni karir menyanyinya. Perempuan cantik itu rela menunda kehadiran sang buah hati dalam rumah tangganya karena ia terikat kontrak untuk album terbarunya. Hal ini menjawab pertanyaan mengapa sampai sekarang Rosa belum juga dikaruniai anak meski hampir setahun usia pernikahannya dengan Yoyo, drummer grup band Padi. Ketika ditemui tim cek dan recheck di sebuah acara di Bilangan, Jakarta Selatan, penyanyi ini terbuka berbicara seputar diri dan keluarganya. Kemarin aku kan lagi nyelesain album. Kalau lagi nyelesain album gitu kan aku terikat kontrak. Boleh sih hamil, cuman takutnya mengganggu kayak misalnya kalau perempuan apalagi hamil pertama katanya muntah-muntah, ada yang sampai harus bed rest, ada yang apa. Itu aku takutnya mengganggu proses yang rekamannya kemarin. Tuh, soalnya itu kan kewajiban juga. Jadi ya ditunda dulu sebentar. Sambil menikmati ya pendekatan lah sama suami. Namun demikian, Rosa tidak ingin dikatakan egois, mengorbankan keinginan sang suami demi karirnya. Mujang Sumedang ini mengaku sadar, keputusan untuk menunda kehadiran seorang anak bukanlah keputusan mudah, apalagi anak pertama dari pasangan yang baru menikah. Karena itu, Rosa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Yoyo sang suami. Dan untungnya menurut Rosa, Yoyo dapat mengerti. Kalau dia itu kalau misalnya sesuatunya masuk akal gitu, dia sih mendukung aja. Karir bagus, suami baik. Hanya momongan yang kurang bagi Rosa. Meski menunda bukan berarti Rosa tidak punya rencana untuk memiliki anak. Kalau berapa nggak tahu ya, sedikasihnya aja. Ya kalau aku sih kayaknya sih pengennya ya 3. Karena aku 3 bersaudara, ya juga 3 bersaudara. Jadi kayaknya 3 cukup. Menurut penyanyi yang baru saja meluncurkan album terbarunya ini, ada suka duka tersendiri memiliki suami yang berprofesi sama seorang musisi. Dengan perasaan berbunga, Rosa menceritakan kehidupan rumah tangganya. Enak sih, kan ya ada enaknya, pastinya ada konsekuensi. Enaknya ada enggaknya lah pasti ya. Kalau enaknya karena kita masing-masing tahu gitu dunia kita mirip-mirip lah gitu. Cuman kalau nggak enaknya gitu, kalau latihan sampai malam gitu, kadang-kadang pulangnya tuh jam 1 gitu. Kalau Yoyo kan gitu. Kalau aku lebih biasanya kalau aku latihan siang justru. Nah, malahan jadi suka nggak ketemu. Maksudnya nggak jarang yang bisa ketemu lama gitu seharian gitu, jarang. Jadi paling ya kita nyempetin yang 2-3 jam yang kita punyain gitu, bareng-bareng gitu. Yang penting komunikasi, terus kepercayaan harus dijaga. Itu aja. Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan, berakhir pula perjumpaan kita untuk sore hari ini. Sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Recheck kembali menjadi media partner untuk program Indonesian Idol kedua. Segera dapatkan formulir pendaftaran dan informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Recheck terbaru atau hubungi RCTI di nomor hotline 530-3550 atau di 530-3540. Audisi pertama akan dilaksanakan di kota Surabaya pada tanggal 15 hingga 19 Februari. Saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan infotainment paling bergengsi ini setiap hari Selasa,
Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Recheck, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.